karena gue biasa ngejaga vibrasi dan energi, jadi mau nggak mau gue harus bilang baik mas. Walaupun sebenarnya enggak, jujur aja gitu. Selama ini apa yang nggak baik itu kenapa? Mungkin apa yang dialami belakangan? Kalau nggak baik finansial sih ya, karena kan gue kan pekerja lepas ya. Masih gue bukan karyawan gitu loh ya, yang setiap bulan ada gaji gitu kan. Gue kalau mau duit ya nyari gitu, entah punya lo kendaraan, mobil, motor, moge, ya proyek lah apa gitu kan. Sampai ngejoki game pun gue jalanin. Dan sekarang yang bertahan ya joki game. Mau nggak mau gue jadi comeback lagi, main joki lagi gue. Walaupun sekarang 10 bintang 100.000, berasa banget nyari duitnya mas. Dan gue juga jujur nggak nyangka postingan gue rame. Karena pikir gue, udah masa gue udah lewat. Maksud gue masa gue udah nggak mungkin viral lagi lah. Apa yang mau dibanggain dari gue? Orang kan taunya gue ojol. Lagu ya pernah diproduksi memang 2008, pernah rilis juga dan pernah rame juga memang tahun 2008 itu. Cuma orang nggak banyak yang nggak tahu kalau itu lagu band gue sebenarnya. Gitu. Jadi ya branding gue kan tutup ya dengan yang pertama itu kan ojol. Biasanya ojol, kuli, udah kan gitu. Kayak gue ya udahlah gue share aja. Kenapa gue berpikir sampai men-share tentang hal itu gitu kan? Kok sampai segitunya gitu bahasa orang ya? Bukan iseng juga, gue serius sih kalau itu. Itu gue serius. Kalau ada yang mau, bukan dua-duanya, satu aja. Seenggaknya gue masih bisa ngeliat dah. Oh, pakai satu mata. Bocor lah tuh. Ntar ya, manggilnya bore up itu soalnya. Ntar. Udah. Nah, gue juga nggak nyangka kalau postingan itu bakalan rame gitu ya. Kenapa gue sampai bikin posting itu? Mungkin teman-teman kalau sudah merasakan jadi orang tua sebagai ayah gitu ya, mungkin bisa sedikit paham posisi gue sekarang gitu ya. Gue kepala rumah tangga, gue punya anak, gue orangnya sangat bertanggung jawab dengan keluarga gue. Masalahnya sampai nggak ada dan sampai nggak mampu gue untuk beli gas aja nggak bisa kemarin tuh. Dan belakangan ini pun yang biasanya gue suka support nyokap gue, sampai gue akhirnya minta ke mak gue buat beli gas. Gue bilangnya beli rokok padahal nggak beli gas. Gue cuma nggak mau nyokap gue tahu gue nggak ada duit dong lo. Emang sepi gitu. Sedangkan gue lagi ngejar bintang nih. Maksudnya gue lagi ngejar jokian gue kan. Pikir gue yang ada dulu dah, di depan mata dulu gitu. Itu masih lama gitu kan. Aduh, anak gue lapar. Jadi kita bukan kemarin aja, udah sering gitu. Udah sering. Kayak gitu udah sering. Cuman job nyanyi juga nggak rame. Justru aja nggak banyak. Malah tahun ini nggak ada ya mah. Nggak ada job nyanyi malah gitu. Dia juga stres, saya sakit. Nyokap juga, ya itu dia juga bolak-balik RS. Itu nyokap pun komplikasi. Gue tuh punya, maksudnya gue tuh punya apa ya, jiwa gue tuh jiwa ambisius banget gitu loh. Gue rasa gue harusnya mampu gitu buat jadi tulang punggung keluarga gue gitu. Tapi kenyataannya gue malah kayak gini ya gitu. Di satu sisi gue ngeliat anak gue sih, kenapa gue sampai rela jual mata. Menurut gue dengan adanya mata atau nggak ada sama aja mas. Menurut gue sama-sama gelap. Adanya begini, makanya bener tuh kutipan Ali bin Abi Thalib. Walaupun gue Nasrani ya, gue tuh Nasrani, tapi gue suka belajar agama manapun gitu. Ketahuilah, kalau kamu ingin mengetahui berapa banyak temanmu, jangan pas lagi ada.
Coba pas lagi nggak ada, lu hitung temen lu berapa jago kalau ada. Nggak ada. Gue bisa bilang nggak ada. Bahkan yang ada sekarang nih teman-teman gue pun itu teman-teman baru, yang bukan teman-teman lama ya. Ini gue disclaimer dulu nih, teman-teman gue punya teman sekarang, beberapa teman-teman, tapi bukan teman-teman yang dulu, beda. Emang seleksi alam tuh emang bener adanya. Gue bersaksi dengan kalau soal itu gitu. Cuma kan gue bukan tipe kalau orang yang kalau di kamera apa di tongkrongan tuh gue aduh gimana, gue nggak bisa gitu. Karena gue gue tuh orangnya sangat menjaga energi, tau gak lo? Walaupun gue drop, sebisa mungkin gue harus seneng. Karena kalau kita seneng, kita senyum, pasti rezeki ada aja. Kenyataannya memang itu gue rasain ada aja, memang ada. Gue akuin itu, walaupun kerjaan gue nggak jelas gitu ya. Tapi satu sisi sebagai orang tua, gue sebagai ayah, posisi anak gue umur berapa sih mah? 8 ya? 9 sama 11 tahun. Di umur mereka, kehidupan gue itu jauh banget, Mas. Gue tuh selalu merasa gue sebagai ayah yang gue tuh jadi ayah yang gagal, tau gak sih lu? Kayak gue bener-bener gak bisa ya ngelakuin apa yang gue dapetin dulu. Nggak usah kayak dulu deh, setengahnya aja deh, nggak juga, jauh banget gitu loh. Dan kenapa gue sampai mikir 350 juta gue lepas deh nih? Gue mikir gini, gue terus terang aja, seenggaknya kalau musik pun nggak bisa, maksudnya ini Tuhan nggak ngasih gue atau belum ngasih gue jalan ke situ, gue bisa usaha yang lain deh, biar gue bisa bertahan gitu loh. Apa ya? Pertanyaannya dari mana modalnya? Siapa? Lu mau minjam? Kemana minjemnya? Minjem ke bank? Pakai jaminan kan? Jaminan terus apa yang lu mau jaminin? Rumah? Gue udah gak ada rumah, Mbak. Mas, mobil apalagi? Motor doang. Gitu loh. Motor berapa sih motor buat ngentengin ya? Kalau buat usaha kan kurang, Mbak. Ya kan? Sedangkan gue tuh ya bisa bilang gue pengusaha dulu. Jadi otak gue tuh otak dagang. Kayak gue nyalo motor, kenapa gue nyalo motor sampai saat ini? Karena gue dulu jualan motor. Jadi ilmunya tuh gue masih punya. Karena gue nggak punya modal, jadi gue bantuin teman gue deh yang jualan gitu. Nah, kenapa gue mau melakukan hal itu? Seenggaknya gue tuh nggak mau kalau sampai gue nggak ada, anak gue tuh ngalamin apa yang gue alamin sekarang. Ya memang ini udah takdir Tuhan, gue ngerti soal itu. Cuman kita sebagai orang tua kan mengupayakan gimana caranya anak. Makanya gue kalau denger lagu Fest gue nggak kuat gue. Kayak belum lama gue nyanyi di Haji Nawi, udah lama sih itu, bulan apa ya? Ya tahun lalu, Agustus tahun lalu. Gue nggak tahu lagu Fest kan itu tadinya. Nina. Pas yang teman gue yang ngundang gue itu, gue nyanyi lagu ini, enak lagunya tuh. Gue nyanyiin di panggung, nangis gue. Anjir, kok lagunya gue banget ya, tai. Makin berasa lagi pas gue nggak tahu kan, gue posting ini, gue dengerin tuh ya enggak segala aku maafkanlah tidak sempurna, ya kan? Namun percayalah untukmu ku jual dunia. Anjing, tau aja gue mau nangis. Enggak lo, gue rela nih jual dunia gue buat lo, anak-anak gue gitu. Makanya kan saya potong kalimat dia tuh. Saya baca kan, saya di rumah saya baca nih, anak ngapain lu IG begini mau jual mata gitu kan. Akhirnya saya bilang sama dia, Kel, nanti andai kata bener-bener ada yang minat mata kamu itu, udah deh mata mama aja. Saya sampai ngomong gitu ke dia. Jangan gitu dong, Ma. Kelvin serius, Ma. Demi Tuhan, Kelvin memang pengen mata Kelvin aja. Kan mata Kelvin masih sehat. Saya bilang, loh, mata mama juga masih sehat, Kel. Mama lu untuk apa ngelihat dua mata? Saya bilang. Mama udah setengah abad lebih umurnya.
udah cukup lah mama lihat satu mata aja, kamu loh masa depannya masih panjang gitu loh. Sebenarnya ini sangat dilema banget gitu loh buat saya. Tapi kembali lagi ya ke Kelvin lagi gitu. Saya udah dalam 3-4 hari ini saya jadi nggak tidur gitu, karena dia sebelum dia nulis begini dia juga udah mulai ngomong ke saya kan, apa jual organ Kelvin aja kali ya mah, kata dia, soalnya biar mama juga bisa sehat, nggak bolak-balik ke rumah sakit dulu gitu kan. Dia juga udah kepegelan sendiri gitu. Kalau kepegel, gue sebelumnya gue udah ikhtiar kemana aja, jadi bukan berarti gue nggak ada ikhtiar ya. Jadi salah satu Bang Kelvin untuk menjual mata untuk kesembuhan mama juga Ya salah satunya lah. Mungkin apa sih yang sedang dialami mama? Saya ini kan 2018 Oktober pasang ring di jantung kan. Terus saya juga ada hipertensi juga. Dengan berjalannya waktu, lambung saya ini bermasalah. Jadi saya di seluruh saluran cerna saya itu sampai ke bawah itu penuh luka. Jadi saya kalau makan sedikit saya pendarahan. Makan salah sedikit saya pendarahan gitu. Nah terus belum lama ini saya di kolonoskopi, hasil kolonoskopi juga usus bagian bawah saya ini ada luka infeksi yang nyaris membusuk. Jadi dia adanya pas di atas hemoroid. Jadi kalau bahasa bakunya, bahasa biasanya tuh ambien. Jadi di atas ambien tuh ada usus yang luka. Nah luka itu yang mempersulit saya untuk buang air. Maaf ya, untuk buang air besar saya susah. Nah, yang terakhir ini saya bermasalahnya air pun kalau saya minum kebanyakan lambung saya nggak bisa nyerna. Jadi kalau orang lihat saya seperti lagi mengandung gitu. Nah, sedangkan ini dari dokter internis di salah satu rumah sakit, dia bilang kalau ibu mau, ibu tuh harus kuras lambung. Nah, kita udah kuras ya, kira belum lama ya. Udah sempat kuras April kemarin. Tapi saya lo ngerasa nggak kuat saya mbak. Soalnya 12 jam itu selang segini besar ya, masuk ke lambung dari hidung, itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi saya harus ke mama. Jadi tuh saya pasang selang itu selama 12 jam dari jam 8 ke jam 8 malam. Aduh nggak bisa lagi nih. Di apa? Bius itu enggak. Jadi begitu udah sampai ke lambung berbunyi gitu, baru mereka sedot semua tuh. Memang keluar semua dari lambung saya tuh, dari perut tuh keluar semua yang aneh-aneh. Kayak kan. mau ngabisin waktu ngeliat dia gitu. Saya tuh udah mikir gini, ya ampun Tuhan, kalau emang mau ambil saya ambil deh. Saya udah gak kuat banget gitu kan. Tapi perut saya mengecil mbak, mengecil tuh. Nah tapi dokter bilang, Bu, tapi kalau bisa minum paling banyak 800 mili ya, jangan sampai seliter, saya nggak kuat. Nah sedangkan dari jantung saya, dari dokter jantung, kalau saya minum banyak pun saya nggak boleh, karena jantung saya bisa tenggelam. Nah kemarin waktu bulan April saya dirawat, jantung saya kan bermasalah karena detaknya kan nggak beraturan, saya memang ada aritmia dari kecil kan. Nah itu saya di echo, terus hasil echo di CT scan juga, pompa jantung saya 30%. Sekarang ini bermasalah gitu. Nah 2 hari yang lalu ya Kel, saya bilang sama dia, aduh Pin, mama napasnya nggak enak banget deh, dada saya tuh sakit, punggung saya sakit kayak ditekan gitu mbak. Cuma gue bilang, cuman saya nggak bisa kan saya... ada satu penyakit kita sama maksud gue sama nyokap tuh ada samanya. Kita sama-sama penyakit psikosomatik mbak. Ya, apa itu? Ada stres lah, ada anxiety Ya, saya tuh, gangguan tidur, gangguan tidur. Jadi, sama gelisah gitu loh mbak. Gue pikir coba cek mah ini dari jantungnya apa bukan, apa dari lambungnya, kan sama kan rasanya. Tapi saya udah minum obat lambung, saya udah minum obat penenang dari dokter saya, tetap nggak enak. Berarti saya emang jantungnya lagi nggak nyaman. Suka serangan, gitu. mama tuh suka serangan orang. Saya kalau serangan jantung udah nggak kehitung mbak, berapa kali saya masuk rumah sakit. Nah, ada di sini di daerah veteran, di daerah veteran rumah sakitnya, saya nggak usah bilang apa nama rumah sakitnya, tapi kayaknya tahu lah. Veteran Bintaro tuh udah sekitar
3 tahun terakhir ini saya 43 kali saya dirawat di situ. Dengan apa perut yang membesar ini sama jantung yang bermasalah. Barang aja di dalam. Saya tuh kalau ngomong banyak capek, jalan capek gitu. Jadi mungkin si Kelvin makanya bilang, makanya mah gimana ya mah kalau nggak pakai fasilitas itu gitu, maksudnya tahulah kira-kira apa ya. Karena saya nggak pakai asuransi, pakai yang B belakangnya S. Nah, saya kan pakai itu. Nah sekarang ini kan ada aturan baru, kalau 3 bulan di poli jantung saya nggak bisa ke poli penyakit dalam. Kalau saya ada di penyakit dalam saya nggak bisa ke poli jantung. Jadi saya terakhir berobat jantung tuh 25 Agustus tahun lalu gitu. Tapi kalau obat sih saya nggak pernah berhenti, karena kan saya juga suka nge-live di TokTok. Saya nge-live tuh untuk nyari buat tambahan obat. Nyokap kan dulu fan itu. Nyokap dulu penyanyi kan. Saya dulu kan bendera Twin Sister zaman 8788 kan, kebetulan saya Jadi artisnya fansnya masih banyak ternyata di TokTok. Dia kalau nyanyi 150, 200 suka dapet. Kadang ada Gitu. malaikat tak bersayap juga ngirim 500 gitu kan. Ya pokoknya makanya saya bilang sama Kelvin, kamu percaya deh Kel, selama kita ada di jalan yang benar, tangan Tuhan nggak akan pernah ngelepas kamu. Kamu tenang aja, jangan berpatokan sama aduh orang-orang udah naik Mercy, orang-orang udah punya rumah. Enggak, saya cuma ngasih tahu aja ke anak ya, apalagi cucu saya nih, anaknya Kelvin yang kecil, yang perempuan kan selalu ke saya gitu, Mimi, kan manggil saya Mimi. Kalau anak iya, karena Anak saya itu anak Mimi. gue nggak pernah ngerasain. Aku mau Mimi tidur ada kamarnya. Saya langsung aduh Tuhan, saya harus ngomong apa ya kan. Akhirnya saya ngomong gini, makanya Ellen kalau di gereja berdoa, minta sama Tuhan. Kalau kamu rajin berdoa pasti Tuhan kasih. Gitu saya selalu. Karena saya harus ngomong apa lagi ya kan. Jadi saya selalu ngasih pemasukan tuh yang baik-baik. Padahal nanti di saat saya tidur saya nangis sendiri. Gitu. Makanya nih si Kelvin Gue kadang lucu kalau ini ya. Cerita sedikit soal hidup gue ini ya. Di satu sisi gue tuh sebenarnya kok di ilmu vibrasi tuh nggak boleh ngomong susah. Tapi kenyataannya kan susah. Tapi gue tuh selama 12 tahun ini bermain di situ. Tapi kita bukan menjual kesedihan ya Mbak ya. Iya, gue tuh melakukan hal itu Mbak. Pokoknya memang fakta. Kalau tahu manifesting, Afirmasi. LOA, gue tuh melakukan hal itu. Atraktif. Sebulan depan gue dapet ini, itu gue pernah ngelakuin dan berhasil. Gitu. Kayak gua waktu gue mau rilis lagu Cintamu Bukan Untukku, 120 juta loh Mbak, dengan kehidupan gue yang begini, duit gue sendiri Mbak. Kok bisa tuh? Iya kan? LOA itu perantaranya paket itu gua gitu loh. Itu bisa. Cuman kan namanya fase namanya kita manusia ya. Ya kan bukan nabi. Iya kan? Kita bukan malaikat. Gua tuh kalau di keluarga gua tuh yang kayak orang yang merasa, bukan orang yang merasa ya, orang yang kayaknya orang yang paling sabar, orang yang paling bijak gua. Ya misalnya kadang-kadang nyokap suka ngamarin adik gua apa udah nggak usah ini, udah mah tarik napas 7 kali buang, gua gitu. Padahal gua juga oleng sebenarnya lo. Soalnya kan kadang saya capek juga ya, maksudnya keadaan kayak begini, terus saya juga Pasti kan nyokap namanya orang tuh pasti kan mikirin anak-anaknya. Masih selalu mikirnya gitu, aduh Tuhan lagi ngasih saya ujian kayak gini. Saya sakit gini dari 2018, tapi parah-parahnya nih perutnya bermasalah juga ya, gangguan saluran pencernaan juga, ini 4 tahun Mbak. Awal 2018 apa? Enggak, 4 tahun ini parahnya. Iya enggak, awal Zaman nyokap COVID ya. awal nyokap sakit tuh bokap meninggal 2016, nyokap serangan jantung. Makanya di pemakaman gua nggak dateng. Dia nemenin Banyak yang saya. salah paham kan, netizen pas segala macam. Kenapa Orang bilang kan makam? bapaknya sakit, bapaknya hidup kamu nempel, bapaknya meninggal kamu nggak ke pemakaman, karena dia saya buat teman saya. Jadi si Serba salah, Alip, jadi gua berdua sama adik gua kan. si Alip yang ikut ke makaman. Lep, lu biar papa, gua sama mama. Gua ngompreng tuh, kebetulan ada teman gua lah. Dia nyediain mobilnya, ayo kamu sakit gua akhirnya gitu. Jadi Saya di ICU nggak kehitung Mbak, di ICU berapa kali itu udah nggak kehitung. Makanya kemarin ini kalau saya bawa ke rumah sakit pun mungkin saya dirawat. Saya udah capek Mbak, diinfus sampai saya nggak kena. Saya kalau diinfus sih nggak kena. Jadi kata dokter karena keseringan diinfus, jadi pembuluh darahnya udah gampang pecah, vena-venanya.
Tante, sama Bang Calvin mungkin titik perempatannya ketika akhirnya berubah menjadi kehidupan seperti ini itu kapan dan bagaimana Gua nggak bisa ceritanya? nyeritain rinci karena itu seperti yang gua omongin di belum lama di kontennya Om Ferdi kan, transisi itu nggak langsung, Dari Nggak langsung dia, yang perlahan. tapi mulai berasa tuh pas bokap nggak ada. Tapi dari 2018 sih. Dari 2018. Apa transisi kehidupan loh? Bukan, maksudnya kita di bawah, kita begini, maksudnya Iya, udah mulai berasanya iya. ancur-ancuran gitu ya, tapi saya nikmati aja sih, saya cuma percaya gitu aja, Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita, Tuhan pasti ngasih rezeki. Kalau bokap baru meninggal masih belum begitu berasa kan ya. Ya, ya pelan ngikis gitu, tek 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 tek. Mulai banget berasanya karena gue kan di satu bidang yang sama ya dengan bokap. Mau berapa tahun? Masih di entertain. Beda loh, Mbak, Mas. Ketika ada bokap dan nggak ada, jangan salah. apa tuh Bang? Maksudnya Apa yang perbedaannya perbedaannya? tuh lebih gimana? Teman-teman bokap gue belak-belakan aja. Iya. Teman-teman bokap yang gue tahu, bos-bos musik semua gue kenal. Tapi mereka pernah nggak kenal sama gue. Jujur aja ya, Mak. Gue mau gue buka aja, gue nggak takut. Gitu. Gue udah gerah. Karena lupa mereka dulu. Jangankan bos-bos, yang dulu nama-namanya dinaikin nama papanya aja, artis Lupa, pada kemana lupa kan semua. gitu kan. Terus terang aja Cuma gua kan saya ngomong. ngomongnya gini, udahlah Kel, biarin deh, kayak teman-teman saya kan pada bilang loh. Gue bukan minta ini ya. Baik lagi nih gue disclaimer. Gue bukan minta ikan. Iya. Gue butuh pancingan. Toh kalian dulu juga butuh pancingan kan? Minta sama bokap. Apa sih salahnya kalau gue minta pancingan? Gitu loh. Gue sampai jual di sini musik gue nggak dihargai, Mbak. Gue di luar loh. Di Malaysia gue sampai jual. Karena kasihan mungkin. Akhirnya beli lagu gue, kan nggak tahu kan ya. Yang nggak mau jadi gue bisa bayar ini aja, gue belum bayar kontrakan loh, Mbak. Saya nggak loh. Gue belum bayar, gue nunggak 2 bulan loh. Jadi gue bayar sebulan. Tetap. Jadi sebenarnya 3 bulan. Jadi gue nutup sebulan. Bulan depan lagi nutup sebulan. Tetap aja 2 kan? 2. Gitu terus. Gitu. Cuma kan gue orangnya nggak apa ya, kelas belum lihat aslinya gue tadi yang gue pas nangis itu tuh, itu aslinya gue. Ini gue bohongan begini, gue bisa ketawa lagi, itu bohongan gue ini, emang gue begitu, gue nggak bisa Dia ini nampak. sebenarnya banyak ngambil darah Bokap. sifat papanya. Kang Gidi orangnya begini memang, Kang Gidi gitu. Bokap tuh gini Dia orang. hari ini bisa jaya, besok bisa nggak punya apa-apa, dia ketawa aja. Biasa aja gitu dia. Iya. Nah ini dia nih ngikutin bapaknya banget. Jadi kalau saya lagi nggak tenang, nggak nyaman, dada lagi nggak nyaman, napas lagi nggak enak, saya kan nggak punya tabung oksigen. Dulu punya tabung oksigen sama oksigennya, tapi karena ada yang mendesak jadi saya jual. Nah itu kan dokter bilang, dokter jantung, ibu nggak bisa, seharusnya ibu punya tabung oksigen kan buat bantu napas. Jadi kalau kita lagi nyerinya hebat, kalau ada tabung oksigen tuh Jadi kita pas gua ada rezeki. napasnya enak. Itu gue ada rezeki kan itu. Berarti teman gue jual alat kesehatan, aku beli aku sih buat nyokap gitu. Ya gimana orang duit gue kadang ada kadang nggak ada, lebih banyak gak adanya malah kan. Ya akhirnya itu Udah, nggak ada. Tapi aja, sekarang ini jual kalau saya dah. lagi nyesek, Yang penting buat obat gitu. saya video kan. callan kan sama dia, karena saya tinggalnya beda 3 gang dari sini. Saya bilang sama dia, Kel, mama nyesek banget, ya tarik napas panjang mah, gitu sambil video call. Saya gitu. Telepon. Tapi mungkin bisa diceritain kehidupan yang menurut Tante dan Bang Calvin itu berada sama sekarang, mungkin dulu seperti apa sama sekarang itu perbedaannya tuh bagaimana sih? Mas Iya, ngeliat Mas. ini aja. Ya gue bukan membandingkan ya. Iya. Ini mah menurut gua, baik lagi menurut gua kan asumsi gua dong. Mas ngeliat kehidupannya Rafathar aja. Oke. Rafathar tuh gua dulu, Mas, 90-an. Orang, maksudnya orang yang kerja di rumah kita. Gua main di Sapam, main di pos Sapam. Sampai gua meninggal di pos rumah gua ya mah. Kamu siapa? Lupa, siapa deh? Yang mana? Sapam rumah. Oh, Ini yang meninggal siapa? Emil. Pak Emil. Pak Emil meninggal sampai di pos kita. Terus
artis yang gue nggak bisa sebutin namanya nginep di rumah gua tahunan. Bukan nginep, memang Ya, tinggal, tinggal di rumah. situ. Iya, beberapa ada yang main lalu lalang. Terus ada yang jadi kru okap, Ada yang jadi anggota DPR ada yang jadi sekarang. anggota DPR sekarang. Gitu. Dia artis. Ya anggota alhamdulillah DPR sih kalau juga. itunya ya, gua nggak bilang alhamdulillah itu berkahnya bokap lah. Maksudnya ya itu buat amal jariahnya dia ya kalau itunya. Cuman kalau lu tadi tanya dulu gimana, ya udah lihat aja tuh kehidupannya Rapatat. Nah itu gua dulu kayak gitu menurut gua, karena gua ngerasain dulu mobil itu biasa aja buat gua mas, mbak. Buat gua demi Allah ya biasa aja, bahkan sampai saat ini pun masih ke bawah itu. Buat gua bukan suatu hal yang wah, tapi kalau lihat anak gua mbak, gua nggak bisa nyebutin brand lah, brand yang lihat mobil paling murah aja deh. Iya. Itu menurut anak gua udah keren banget mbak. Ngerasa gagal nggak sih lu jadi orang tua kalau lu jadi gua? Gitu. Gua tuh kecuali beda hal ya. Jadi kalau gua dilahirkan dari orang yang istilahnya ya maksudnya jauh deh kayak keluarga bini gue deh yang keluarga sederhana. Emang dari kecil ya kehidupannya begini. Kalau istri gua tuh jadi dia biasa. Namun kalau berontak kayak sampai jiwa gua berontak begini, kehidupan gua dulu seperti kayak istri gua gitu misalnya. bukan yang Itu ngecilin namanya ya, bukan ngecilin ya. Iya. Ya lu PA kan gitu maksudnya. Makanya gue pernah ada di fase yang menurut orang tuh high. Sedangkan gue ngeliat anak gue posisinya down gitu loh, maksudnya nggak kayak gitu. Gue ngenes aja sebagai bapak gitu. Cuman namanya kita bapak, kita kan selalu mengusahakan apa yang nggak ada jadi ada gitu ya mas. Betul nggak sih? Iya kadang nggak ada duit aja gue bilang bini gue nggak ada motor kemana, bengkel, padahal nggak gue gadein. Gue begitu orangnya. Padahal gue gak ada masukan tuh mas. Gue bisa senekat itu orangnya. Kenapa? Gak apa-apa dah. Yang menderita biar gue. Anak bini gue gak perlu tahu. Gue gitu. Tapi Kevin mamanya selalu tahu. Kecuali mana ya kalau ini gue gak bisa bohong. Mamanya. Keramat soalnya ini. Memang saya dari semua anak yang ada kan Kevin paling dekat sama saya. Jadi kadang-kadang tuh cemburu sosialnya tuh tinggi banget adik-adiknya. Jadi kan dia selalu bilang tuh raja lu telepon, adik-adiknya suka gitu. Padahal saya perasaan saya sih saya nggak beda-bedain anak ya, perasaan saya gitu. Cuman mungkin karena si Kelvin ini paling tua, terus saya kan sama Kelvin bedanya cuma 18 tahun loh mbak. Saya kan jadi kayak dia tuh jadi saya anggap sharing kayak adik gitu loh. Sedangkan kalau adik-adiknya kan masih umur 20 gitu kan. Jadi buat saya tuh masih Alif kadang-kadang 30 Alif. ya Alif kan di Jerman. Lagi jauh. Jadi maksud saya tuh kalian mah nggak usah tahu semuanya deh gitu. Jadi saya lebih banyak sharingnya tuh ke dia. Dia juga kalau punya masalah orang pertama yang tahu saya gitu. Terus artinya bagaimana kehidupan sekarang Bang Calvin untuk setiap bulannya, bagaimana Kalau bulannya caranya? gitu ya. Lalu mungkin adakah support dari keluarga-keluarga lain, misalnya keluarga Om Deddy gitu? Kalau dari awal dulu apa? Pertama tadi. Sorry. Yang pertama tadi apa? Ya, Per bulannya gimana? menjalani Hariannya gimana? Kalau misalnya per bulannya hari ini gimana? Gua tuh selalu, kalau ditanya gitu, gua selalu jawabnya tergantung arah mata angin mas. tergantung. Random itu kan. Iya, Tapi memang kita yang random loh, gua tuh random. iya. Gitu. Kayak misalnya kayak gini nih, tuh ada yang tekvin apa mau nggak job gini gitu ya. Kalau itu gua kan rezeki ajar gitu. Ya kalau nggak ada, ya gua ada-adain. Contohnya ini gua nanya sama teman gua, ada apa nih bisa diolah nih gitu. Kalau saya sih seringnya saya bantu pakai live TikTok. Tapi kadang kalau yang sering banget istilahnya menghasilkan ya belakangan ini ya di joki itu Joki. kayak Game. Mobile Legend, tau lo Mobile Legend. Iya. Nah itu Mainnya gitu biar Berapa Bang? Berapa sekali joki itu segala macam? 10 bintang cepet 10 bintang cepet. bintang. ya gini-gini pro player lah ya. Keren. Arrow roll lagi kan. Untuk moral aku gue bisa.
Tapi untuk Makanya gue sini sorry. Makanya di sini gue kenceng banget. WiFi gue tuh KBPS nya kenceng banget. Oh, Karena gue oke. nyetir di situ mas. Gue bisa 4 ms kalau main. Kayak pro Sedangkan player orang kalau banget. yang nggak paham kan dibilangnya waduh si Kelvin pengangguran Orang tuh. yang iya orang yang Cuma terusnya main gitu. doang main HP. Padahal dia lagi nyari duit. Coba kan kita kan nggak usah terlalu berkoar juga lah. Kan saya bilang makanya udah lah Kel, orang mau bilang kamu apa kek, suara negatif kek, biarin. Yang cukup tahu Kalau gue kamu, bodo amat orangnya. mama, sama Tuhan. Udah gitu aja. Kita nggak usah melakukan pembenaran ke orang. Kita nggak usah harus cerita ke orang semua permasalahan kita, nggak usah. Enggak. Biar aja orang lihat Orang mah dengan taunya cara ada mereka aja gitu loh mbak, tahu. maksud saya tuh. Aneh orang-orang lu sini itu taunya gue kayaknya ada aja. Kok di rumah kok ada aja ya? Dia kagak tahu dalam hati gue. Kayak saya tahun 2017 saya kan dapat uang kaget mbak. Saya dapat uang kaget tuh. Iya. Saya dagang kan, kebetulan saya ngontraknya pas lurus ini nih, kalau mbak lihat lurus tuh kontrakan saya ngontrak di situ. Saya kan dagang, Iya. dagang kue tiaw, dagang burger, pokoknya dagang jajanan anak-anak. Saya lagi duduk ya Kel ya, kita hari itu kayaknya kurang laku ya. Ternyata di setting kurang lakunya, jadi orang yang pada mau beli itu pada dikasih duit dari tim itu, jadi biar nggak lari ke warung saya. Sedang udah setengah hari nggak ada yang beli, saya stres kan, orang biasanya saya rame banget mbak. Tiba-tiba tim uang kaget datang, selamat siang budak Mar. Duh, saya kayak Gue lagi gitu, narik pakai lagi kumis. narik ojol Pakai gue ini, masih dia narik lagi ojol. narik ojol kan. Kaget gue gue datang jalan bukan jalan tuh yang tadi teman-teman gue bilang tuh orang situ preman situ Mak lu malu pin kaget nggak lu hah mak gua pikiran gua wah meninggal gue udah begitu doang tuh oh ngebut tuh gua yang di sini uang kaget jadi biarin dah nggak apa-apa dah biar dia seneng kata gue gitu Cuma permasalahannya saat itu kan saya belum pasang ring mbak. belum Belum pasang ring tuh 2018 saya kan baru masang. Dokter bilang mas saya nggak boleh lari. Nah sedangkan kalau kita dapat uang kaget kan 30 menit. Iya. Saya harus ngabisin uang itu. Saya lari mas, wah udah kayak jagoan banget, besoknya masuk ICU. ini besoknya sih langsung seketika Langsung masuk ICU saya, wah megap-megap saya tuh jam 3 pagi, saya bilang sama anak-anak, duh nggak bisa napas, nggak bisa napas. Akhirnya saya ke rumah sakit yang di Es Parman, tuh rumah sakit jantung. Yang di PON, Bukan, Harkit. Harkit. kalau kita Saya di sana masuk ICU, tuh dokternya bilang, tadi tuh kenapa ibu lari-lari? ini tadi ini gue kira gue kasih yang Oh iya. ini kalau Ngerti lagi emang. 9-10 kil apa itu saya mah paling dikit 18 boleh gitu. Jadi unek-unek kadang-kadang gua alin ke situ mas ya kan kalau kita yanin orang kan jangan lah ya kan kalau di game mah kan bebas ya dong. Tapi mungkin masih kontek-kontekan kah sama keluarga dari Om Kalau itu Deddy? masih kalau Support dari dia, dari mereka itu seperti Ya, apa sih? baik-baik aja. kalau supportnya. kalau sama kakak gua deket kan tadi aja lo WA-nya kakak gitu biasa aja. Kalau sama kakaknya dia akur. Kita Sama kalau kakaknya anak-anak Kevin. anak-anaknya bokap ya kan nyokap kan dari ketiga kan ada Oh. yang kedua ada yang pertama gitu. Oh, Jadi kan semua Kak Didi dulu Wah. istri alhamdulillah pertama, puji Tuhan ya pas soal itu kita akur istri pertama dulu kan pisah, dapat 2 anak. Iya. Istri kedua pisah, dapat 2 anak. Terus istri ketiga saya dapat 2 anak. Jadi kita tuh semua 6. tuh 2. Jadi semua 6 tapi udah kayak burung satu kan Beda meninggal. ibu gitu. Satu kan meninggal udah. Jadi mereka berlima, tapi akur semua. Karena saya tuh dari dulu sama Kang Deddy tuh sama almarhum. Saya selalu ngomong sama Kang Deddy gitu, biarin deh Kang kita akurin anak-anak walaupun beda ibu, kita buat akur. belum lama Iya. belum lama ya belum lama 7 harian ini 7 harian keluarga dia meninggal kita main ke rumah kakak kita istri pertama bokap namanya okap Akur, saya mah akur kok sama belum mantan-mantan lama Kang ini Deddy. belum ada seminggu 5 Oh harian. gitu. iya Akur itu sama banyak saya. tuh netizen yang nyangka ini tuh kita perang padahal mah kagak siapa yang perang salah lo lu mau ngomporin kali ya dengan ada beritanya begini disangkainnya mereka gimana gitu padahal enggak mereka juga tahu gua susah kok Tapi mereka Tahu. gimana kalau mereka mereka? suka bantu kok kata siapa enggak cuman makan gua mikir ya ini kan di luar dong gua tuh udah berkeluarga Benar. gua bukan anak kemarin sore bener sih mbak mas Benar. Masa mau terus-terusan? masa mau terus-terusan sama lu gitu loh gue juga tahu diri orangnya gitu temen gue juga ada yang misalnya mau support gue dan bantu-bantu gitu ya mimpiin buat anak lu ada gue nggak mau gitu loh
Masa gue mau begitu terus sih mas? Ada, jujur aja, gue bukan bilang nggak ada yang suka mensupport teman artis, apalagi kalau gue sebutin banyak emang. Cuma kan masa iya lu mau begitu terus? Gue bukan tipikal orang yang begini mas, aslinya. Lu boleh tanya sama teman circle gue di Ciledug, Kelvin sebutannya apa? Sultan Ceger, kau percaya lo? Nggak percaya kan lo? Bener nggak mah? Sultan gue Ciledug tuh, kenapa? Bukan gue kaya, gue kalau ada Masih makan tuh makan, rokok tuh makan. Lu nggak ada rokok, pengen nggak ada tuh beli. Bukan sok kaya enggak, karena gue tahu kalau nggak punya duit gimana rasanya. Makanya kan saya juga nanam ke anak-anak gitu mbak. Jadi kita tuh berbagilah, walaupun kita nggak berlebihan, tapi kita berbagi. Kayak tadi deh. Masalahnya tadi dulu, kita kan nggak tahu mbak. Apa emang kita tahu kalau kita akan jadi kaya? Kan enggak. Kalau dalam masa hidup kita tuh kita pernah jadi kaya. Kalau kita nggak pernah jadi kaya, kita nggak pernah berbagi. benar. Nggak usah hidup. Iya. Saya ngomong gitu sama anak-anak saya. Anak saya yang paling kecil, anak yang paling kecil nih, anak saya perempuan. Anak Siapa? pulang. Oh, anaknya Kelvin. Ke rumah Anak dulu. saya yang kecil itu dia pekerja keras mbak, pekerja keras. Dia tuh kalau misalnya ada yang minta segala macam, dia misalnya punya uang 20.000, dia bisa kasih 15.000, dia megang 5.000. Saya suka bilang sama dia, kamu kenapa naik kayak gitu? Dia bilang gini, kalau Naila kasih 1.000 emang dia bisa apa? Cuma minum doang mah aqua. Kalau 15 kan bisa makan sama minum. Saya bilang saya ini baik atau saya malaikat atau saya dewi, enggak. Tapi paling enggak saya ngajarin anak-anak saya seperti itu gitu. Makanya Kelvin kalau lagi ada, kadang-kadang dia perhitungannya salah. Terlalu Gue terlalu royal orangnya, terus terang. Jadi suka gini, Jadi "Eh, banyak Kel, kamu juga. nggak ingat besok? Udah besok mah besok gimana besok?" Banyak juga teman gue yang memanfaatkan gue, terus terang aja. Karena gue orangnya royal itu. Tapi di saat ya sekarang ini gue juga mulai mikir, makanya gue sekarang Sama kayak saya, gitu. saya kalau saya mau ngomong mas, zaman saya dulu sama Kang Deddy, ya, bukan sih saya mau ngungkit-ngungkit, ya, saya sih biar aja Tuhan yang tahu lah. Itu siapa yang gak pernah saya bantu, yang dekat sama saya pasti saya bantu. Saya sangat ringan tangan beneran. Tapi sekarang di saat saya jatuh, ada nggak yang nolong saya? Ada nggak? Saya nggak minta dibantu kok. Paling nggak di WA, kayak kan tahu nomor WA saya. Tante apa kabar tante, misalnya ya kan, tante hidup apa mati tante di ICU apa sekarat apa gimana gitu, apa lebaran gitu ngirim jeruk kayak 2 misalnya gitu, emang ada? Nggak ada. Tapi itulah hidup. Makanya saya bilang sama Kelvin, kita kalau udah memberi jangan berharap untuk diberi. Dan kita ngomong Cukup gini, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah tahu. kita ngomong gini bukan kita ngerundel. Ini mah cerita apa adanya aja nih, gitu. Iya, makanya ini kita cerita yang nyata. Orang mungkin mikirnya kalau dipotong nih, kalau jadi clipper ya kan. Iya. Jadi dikit amat lah gue soal gitu kan. Kok jadi clipper nih, wah ini orang nih ini banget nih gitu kan. Padahal bukan ke situ Enggak, maksudnya. ini mah cerita Ini aja. mah ya buat ini aja lah, cerminan aja lah. Karena pada dasarnya kalau gua tuh orangnya gua paling nggak mau dikepoin dan gua nggak mau ngepoin orang. Gua gitu aslinya. Jadi kita saling menjaga aja dah kan gitu ya mbak. Terkecuali misalnya si orang itu berkenan untuk dikepoin, ya gua kepo. Kalau enggak, ya gue pasti diem. Gue bukan tipikal orang yang ngomong di belakang. Makanya kenapa temen gue dikit mas, mbak. Orang jujur, ya gue nggak bilang jujur ya. Ya gue juga orang, gue orang belak-belakan. Memang, ya tosnya lah. Belak-belakan biasanya emang akhirnya. Ya apa sih? Seleksi alam lah kayak gitu. Tapi untuk anak tante yang satunya lagi, maksudnya yang paling dekat ini Kelvin. Terus yang lainnya itu bagaimana? Dekat juga sih, cuma maksudnya memang yang paling dekat dia gitu. Karena kan Mereka di mana? yang Maksudnya gua itu ada kan kerja. Saya dekat mereka kos sama saya. Oh gitu. Teman-teman gue tuh. Samping-sampingan gitu. Semoga Vin, gue lagi tracking tadi habis kita teleponan, besok siang gue kirim progres insya Allah. Gue usahain Rabu pas kita meeting bareng Bung Agres, -1 mudah-mudahan udah ready. Gue lagi ada project sebenarnya, lagu Trauma Cinta single gue ini, lalu nggak sing, ya kan sekarang nggak bisa album ya. Gue nyiapin beberapa lagu, emang mau dinaikin tapi bukan gue yang modalin.
Iya, iya. Ini teman-teman gua aja dia istilahnya posisi juga nggak jauh beda finansial dengan gua kok. Kondisinya. Kondisi ini, tapi dengan fasenya mereka ya. Iya. Ya mereka ada yang punya rumah, tapi fasenya juga sama, lagi struggle juga sama. Cuman dia punya alat musik, ada yang punya kamera, editor, ada anak gitulah. Jadi Oke. Untuk adik-adik abang gitu mungkin gimana? Mereka kerja semua. Kalau Oh. adik-adik gue tuh kerja semua. kalau yang laki ngerakit komputer, kalau yang Kalau perempuan Alif dulu dong. oh iya kalau Alif di Jerman, Kali Jerman, dia di hotel. di hotel. Di hotel perhotelan di Jerman. Hotel bintang 5 Iya. di Jerman. Oh. Di Berlin. Alif Berlin kan ya? Enggak, Munchen. Munchen ya, di Munchen. Oh, di Munich. Munchen. Nah dia nih sambil kuliah S2 di sana. Nanti di bulan Juli dia wisuda. Terus dia bilang sama saya nanti mulai September dia bisa ngasih saya uang per 2 minggu. Bisa ngirim Gaji ke dia mama. naik. Dia Gajinya naik pangkat naik. juga. Masya Allah. Oh. Saya nangis tuh pas dia ngomong gitu. Saya bilang, aduh, ini kali jawaban Tuhan. Cuman saya kan sakit kayak gini ya Mbak ya. Kan jantung kan biar gimana kan penyakit nomor 1 kan. Untuk kematiannya lah istilahnya. Kalau kanker kan masih ada tahapan ya, ada stadium 1, 2, 3, 4. Kalau jantung kan enggak. Kalau jantung itu kan penyakit kematian pertama. Jadi saya bilang sama dia kemarin, kalau kamu kayak begitu, andai kata mama nggak ada, kasih ke adik-adik ya gitu. Bilang astagfirullahaladzim, ya Allah mah jangan ngomong begitu, kata Alif. Ini kan buat mama, dia gitu. Ya, jadi itu di Jerman. Terus yang di bawah di Jerman meninggal tahun 2021. Nah, BBD. sejak dia meninggal itu memang Mas, itulah titik kehancuran saya. Nyokap tambah ada drop dia. Jadi Karena dia umur anxiety-nya dua- udah karena dia depresi umur berat. 20. Nyokap tuh. Dia kuliah semester 4. Dia sakit cuma 2 hari. DBD. DBD. Dia meninggal muntah darah. Saya padahal nggak telat bawa dia ke rumah sakit, tapi mungkin memang udah jalannya Tuhan. Iya. Tapi itulah titik hancurnya saya Mbak. Terus adanya dia laki, itu kerjanya ngerakit komputer, iPhone. bener-bener PC. handphone. Pokoknya dia segala elektronik bisa dia. Terus yang kecil barista. Nah saya ini sehari-hari saya udah 3 tahun saya ngomong bayi, anak dari adiknya Kelvin, cucu. Karena dia kerjanya sangat, ya pokoknya dia tuh kerja keras lah, pekerja keras anak saya yang perempuan yang kecil ini. Jadi anaknya 100% dikasih ke saya gitu. Kadang kalau malam saya rasanya udah nggak kuat gitu, karena kan anak toddler kan luar biasa Mas. Iya. Apalagi anak sekarang, mereka kan aktifnya luar biasa. Karena dia anak itu manggil saya mama, karena dia sama maminya kan jarang ketemu. Kadang-kadang saya ngomong gini, mama nggak kuat nak, mama pingsan. Dia gini, jangan, aku sayang mama, mama sehat mama. Nah itu salah satu penguat saya Mas. Mungkin kalau saya nggak megang itu, kan kebetulan anak itu saya kasih nama Asa. Cucu saya itu saya kasih nama Asa. Asa itu artinya harapan. Jadi waktu dia lahir, saya tuh berharap anak ini bisa menguatkan saya gitu. Dan kebetulan Tuhan memberikan wajahnya tuh mirip banget sama anak saya yang meninggal Mbak. 11-12 banget, udah bule-bulenya, ikal-ikalnya. Cuman bedanya dia laki, itu perempuan gitu. Cuman saya terobsesi sama si yang meninggal. Jadi dia tuh rambutnya saya panjangin. Rambutnya saya panjangin, akhirnya ganteng benar. Nah terus bisa jadi artis dia. Nah terus jadi tuh saya mikir gitu, oh berarti di dalam gelap tuh ada terang. Bener itu tuh kalimat yang bener gitu. Kalau orang yang nalar, kayak dokter saya kan bilang, Bu Dakmar janganlah Bu Dakmar, jangan mau Bu Dakmar, nggak akan kuat Bu, keadaan sakit kayak ibu gini, udah buang air susah, udah sering nyesek, masih megang bayi dari dia lahir Mbak, sampai sekarang tanggal 27 nanti dia 3 tahun. Tapi saya tuh dikasih kekuatan bener sama Tuhan tuh bisa megang dia. Walaupun nyesek nih kayak sekarang gini, saya titip sama tetangga karena kan saya tahu Kelvin lagi mau di shooting gini. Kalau dia saya bawa kan kasihan juga kan, takut malam juga kan, dan lagi agak kurang sehat. Biasanya nggak ada loh, bagus loh. Biasanya nggak pernah situ loh. Jadi bagus ada pawangnya. Di sini mah lebih ekstrem lagi, bukan itu Mbak. Sosok yang tak kasat mata juga ada di sini, jangan salah loh. Iya. Tapi nggak pernah masuk ke sini. Maksudnya itu ya tadi. Itu enggak. Baru ini tuh sadar lu, tumben. Itu ada hoki tuh, ada Oke hoki. kali ya. Kayaknya demen sama gue. Mana mau ke asuh? Bisa jadi.
Banyak banget yang DM gua nih. Tapi gua orang nggak sekepo itu sih, jadi gua diemin aja. Oke, berarti ini terakhir mungkin Bang, langkah Abang ke depannya itu seperti apa? Kan udah viral dengan tawaran Abang di sosial media itu kan itu banget ya, maksudnya mengerikan, cukup mengerikan banget ya. Itu kayak Nggak apa-apa, kalau itu masih ada yang minat, gua tetap lakuin kok. 350 juta. dan tidak ada, maksudnya entah itu beneran terjadi gitu, menyesal gitu, nggak takut menyesal karena Alternatifnya apa, Re, Bang? atau ada alternatif mungkin. Tawaran dari Abang yang lebih Pokoknya saya sih baik. gini Itu aja. aja. Pokoknya gini aja saya tekankan di sini. Andai kata ada yang mau beli matanya Kelvin, saya akan alihkan biar mata saya kasih, saya jual. Lagi juga. Jangan mata Kelvin, kasihan dia masih masa depannya masih panjang, Mbak. Itu kan protes juga anak-anak saya yang lain, adik-adiknya dia. Jangan gitu dong, Malu. Saya bilang Mama udah umur 54 tahun tahun ini. Saya udah cukup lagi ngelihat asam garam dunia. Kayak apa sih sebenarnya dunia, kan begini-begini aja. Tapi kalau Kelvin kan masa depannya masih panjang, Mbak. Gitu loh maksud saya gitu. Jadi udahlah saya bilang, andai kata pun memang ada yang minat, nggak apa-apa. Welcome aja, nggak masalah. Dan ini tuh bukan kita istilahnya ngedongeng, enggak. Mungkin yang ini dongeng kali. Itu siapa? Kita Saya dikiranya mati drama. Mungkin dikiranya kali mau biar viral aja kali ini dia ngangkat namanya, enggak ke situ kok pikiran kita. Karena saya bilang sama Kelvin, kalau kita pinjam uang misalnya ke orang, ada mungkin yang bisa minjemin, ada. Tapi kan jadi pikiran lagi, Mbak, untuk kembaliinnya. Terus kalau kita misalnya mau usaha sekarang, usaha apa sih yang emang kita tahu kalau kita berusaha dengan 50 juta misalnya, terus bisa jalan. Kalau nggak jalan, kan itu jadi utang. Jadi mikir lagi. Kalau minjem orang. Iya, kalau minjem sama orang, ini lagi bilang kalau Iya. minjem. Tapi maksudnya alternatifnya kayak Abang kerja di mana gitu, ada kepikiran Bang mungkin? Oh, dia udah coba tanya kerja di mana-mana. Nyoba kemana aja. Jadi apa? Jadi apa pernah aja dia gua, udah. kata siapa jadi supir nggak pernah. Iya, kamu juga minta jadi apa aja kan? Juga Iya. kadang-kadang teman dia malah gini. Karena temen gua bilang gitu. Gua bingung gajinya. Gua bingung gajinya, gaji berapa lu? Orang lu anak superstar, gua mau gaji berapa? Padahal dia nggak ke situ pikirannya. Oh iya. Gaji berapa lu? Jadi orang tuh Gua selalu yang melihat biasa di aja. belakang namanya Kelvin itu loh ada Dores gitu loh. Jangan itu ya, kalau gua nggak bilang komunitasnya apalah. Lu tau lah yang tadi lu sebutin komunitasnya. Di situ aja, padahal kan gua bukan siapa-siapa, Mas. Tapi aura bokap gua tuh selalu ada kayaknya di belakang gua. Mereka tuh ngeliatnya gitu kayaknya. Di bawah gua, apa gua biasa aja, orang gue bawa apaan? Gua biasa aja gitu. Kayak dari tapi lu kayak bokap. Karena di antara mereka tuh ada yang kenal bokap. Lu kayak bokap lu banget ya. Emang dia kayak papanya banget kok. Saya kan yang tahu, orang saya istrinya ya. Gitu. Hmm. Nah, lu kalau nggak tadi nih, gua ngomong kayak tadi itu nadanya bokap lu ya, Mak. Gitu loh. Kalau ditanya warisannya apa? Oh iya. Ya. Warisannya yang tadi gua ngomong. Sifat gua ini. Sabar. Sabar ya gua. Kamu pelase ya gini, padahal gua misalnya gua lagi hancur, tapi gua nggak mau kelihatan hancur. Itu bawaan lahir kali ya. Nggak tahu juga deh, gua juga bingung dah. Gitu loh. Tapi untuk warisan dalam tanda kutip yang aslinya itu seperti Dalam ada bentuk nggak? barang nggak ada. Kenapa nggak ada Tante? Ya pokoknya nggak ada. Kayak gue pernah ngomong di share, gue iTalk ngomong ya? buku salah satu itu. Di salah satu media gue pernah cerita. Waktu kan, Nggak usah, mendingan udah lah. Nggak apa-apa. Jadi rame aja nanti, nggak apa. nggak usah. Kalau itu gara-gara judi gitu. Jadi keluarga kita nih sampai down ini tuh gara-gara bokap punya Nggak usah, nggak kebiasaan usah tuh. buruknya. Nggak usah Nggak apa-apa, Nggak. nggak apa-apa lu sambil itu lu kata aja ya. Kayak lu udah nggak ini mah nggak permasalahan itu, emang bener iya kata dia. Nyokap gue masih takut karena pernah clash kan waktu itu. Sebenarnya nggak takut Gimana sih. kelas? Gimana? Maksudnya saya bukan takut, cuma maksudnya nanti akan ada embel-embel nggak enak dari keluarga bapaknya. Saya tuh nggak mau gitu loh. Kayak sekarang nih, ini nggak apa-apa nih, ini direkam aja ya. Maksudnya orang banyak yang menulis saya itu istrinya Didi Dores dan keluarganya tuh nggak suka gitu loh. Saya tuh memang pernah jadi istrinya Didi Dores, saya pisah sama dia, saya nikah lagi sama yang lain dan saya punya anak dari yang lain dan saya pisah lagi, Tuh teman artis tuh ngajakin kan ngopi. gitu. Iya, iya. Jadi
Ada kan? Yang bilang saya tuh istrinya Didi Dores tuh bukan saya, Mbak. Dari infotainment itu sendiri gitu loh. Kayak waktu Uang kaget kan, ini rumahnya Ibu Dakmar. Ini ternyata ini istrinya Didi Dores. Iya. Saya kan nggak mungkin dong Mbak bilang enggak, ngerti nggak? Iya. Di posisi yang seperti itu masa saya bilang enggak, bukan, saya bukan istri Didi Dores, saya istrinya Budi misalnya, kan nggak mungkin. Gitu loh Mbak. Jadi sekarang saya tuh menekankan untuk semua infotainment yang masuk, yang datang, yang wawancara saya atau wawancara Kelvin, selalu disclaimer di depan loh padahal. lebih baik Bilangnya bilangnya mantan ya. nggak usah bilang mantan, bilang aja mamanya Kelvin Dores, udah begitu aja. begitu. Karena dengan mamanya Kelvin Dores, berarti kan saya nih pernah jadi istrinya Didi Dores, dan Kelvin ini kan anaknya Didi Dores. Mamanya siapa? Saya. Kan gitu kan? Berarti kan kalau ada saya, berarti kan ada Didi Dores, ada Kelvin gitu loh Mbak. Saya tuh nggak mau jadi clash, saya tuh nggak mau bermasalah, nggak mau. Karena apa Mbak? Saya udah sakit Mbak. Sakit saya tuh udah melampaui segala isi dunia gitu loh Tapi Mbak. kalau gue sebelum jadi karena keluarga gue tuh, terutama kakak gue ya, kakak gue tahu kalau gue tuh sekarang memang ada, maksudnya hancur-hancurnya hidup gue, dia tahu gue tuh ada di circle entertain, ada, dia tahu, karena di keluarga cuman, maksudnya di anak-anak bokap ya, cuman gue doang Mbak, yang masih di circle entertain. Makanya gue bilang sama kakak gue wanti-wanti lah, biar nggak salah paham. Masalahnya dilema kan, begitu dia nanya, kenapa lu bisa begini, segini bangetnya. Kayak kemarin di konten on Verdi gue ngomong di insert live berapa tahun lalu gue ngomong juga kan, bokap tuh kagak judi, kita ini keluarga korban judi. Kalau ditanya pada kemana, ya habis semua, mau gimana? Mau tanya Bandar sebetulnya ada kali ya. Gitu. Jadi semuanya itu udah habis. Nol. Gitu. Oh, itu sejak berapa tahun berapa sih? Ya udah dari sejak dahulu kala. Dari dulu. Udah dari dulu pun udah main judi waktu lagi jaya-jayanya. Memang ya itu kan namanya manusia ya. Maksudnya baik buruknya beliau kan tetap orang tua gua. Iya dong. Tapi kalau soal baik, dia tuh Kalau manusia soal setengah baik, dewa. baik. Kalau Dia bukan, manusia setengah dewa karena bapak saya naik haji, dia yang semua bayar. teman-teman musisi. Mama saya kanker 2 kali operasi di Eropa, dia yang bayar. Adik-adik saya kuliah, dia yang bayar. Maksudnya itu orang aja berapa orang Iya. yang disekolahin. Tetangga-tetangga saya jadi sekolahin sama dia banyak. Banyak, sampai yang jadi sarjana S3, profesor loh, Mbak. Supir aja udah jadiin sarjana hukum, Bokap tuh. S2 juga. Makanya begini, gue disclaimer, bukan berarti gue putus sekolah SMP, ijazah gue SD ya. Gue SMP kelas 2. Oh. Ya gue terakhir SMP kelas 2 gue berhenti. Bukan, gue disclaimer nih, bukan orang tua gue yang gak sanggup menyekolahkan gue. Karena waktu itu kondisi nyokap sama bokap tuh lagi pas mau cerai. Lu tau lah broken home lah, hari ini ke A, hari ini ke B, bingung kan? Benar. Itu. Dari situ ada faktor lainnya juga sih, cuma ya udahlah itu mah. Yang intinya itu gitu. Akhirnya gue putus sekolah gitu. Jadi kalau teman-teman nanya mungkin kenapa sih kalau ini nggak kerja aja? Ya kalau lo mau nyariin nggak apa-apa, ayo kok kerja. Tuh kemarin juga gue nyupir jadi supir gereja tau. Di supir gereja gak berapa hari ya mah. Nggak apa-apa kok. Bisa bawa Alphard, oh tenang. Yang sebelumnya gue kerja itu, gue sempat kerja jadi supir pribadi. Gue bawa Velfare. Kita biasa main mobil sport mas, sih ya kayak pak. Baru apa belakang banget, ya Allah. Ketawa aja ya, gak seneng. Gitu. Oke. Mungkin harapan terakhir nih bang, terakhir banget harapan. Amat kan Dulu sama dikit nih mah. Terakhir banget nih bang, sama tante. Harapan kedepannya bang, tante. Mungkin kedepannya seperti apa? Saya kalau ngomongnya gimana bingungnya. Gue tergantungnya di atas aja dah. Gue nggak tahu. Rencana musik? Ada. Di luar musik juga ada, banyak banget. Tapi kan kita nggak tahu. Dia mana yang berhasil, benar nggak? Cobain aja semua, sampai jatah gagal habis semuanya. Sekarang jatah sukses ada berapa? 1 kan? Iya. Ya udah biasanya gagal dulu. Habis gagal baru Sukses. kalau enggak ya udah mau gimana, udah nyoba gitu aja gue mah udah.
gue udah sampai di fase itu tahu. Berarti harapan di musik masih berlanjut, harapan di bisnis lain. Bisnis, Oke. Kalau saya harapannya, kalau saya boleh minta sama Tuhan, sebelum Tuhan datang menjemput saya untuk pulang, harapan saya kalau boleh minta, saya kepengen anak-anak saya berhasil dalam tanda kutip. Saya nggak perlu mereka kaya raya dan berlebihan, paling nggak kayak Kelvin ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan juga adik-adiknya gitu Mas. Itu aja sih saya harapan. Oke, siap. Man, Udah? man, Ya, thank you. karena